Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 30 Juli 2023. Kita akan menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita datang kepadanya menyerahkan seluruh kehidupan ini dalam persekutuan kita. Dan firman-Nya akan kita dengarkan pada saat ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah hidup yang Engkau boleh nyatakan kepada kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulai kehidupan kami di hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, memberikan hikmat dan kesehatan kepada kami. Dan di dalam persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Amin firman Tuhan. Judul renungan kita, mengasihi hamba Tuhan. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita melihat orang Kristen berlomba-lomba dan bersaing membangun gedung gereja. Tidak ada masalah dengan membangun gedung gereja. Namun harus diingat bahwa tugas penginjilan atau misi penyelamatan jauh penting. Gereja yang misioner terlihat melalui kesungguhan mereka memberi dukungan konkret bagi pekerjaan dan pelayanan misi. Nah, saudara-saudara, jemaat di Filipi membantu Paulus dalam pelayanannya. Hal tersebut dihargai Allah sebagai suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Pelayanan kepada jemaat merupakan tugas yang dimandatkan oleh Tuhan sendiri kepada para hamba Tuhan. Para hamba Tuhan seringkali mengabaikan dirinya dan keluarganya demi melaksanakan tanggung jawab dari Tuhan untuk melayani jemaat. Bahkan dahulu di beberapa pelosok desa, kadangkala ada pelayan Tuhan yang sering menghadapi kekurangan karena jemaat belum mampu memberikan dukungan dana. Namun penyertaan Allah justru dirasakan langsung oleh para hamba Allah dalam keterbatasan dan kekurangan tersebut. Karena Allah sendiri yang berjanji memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengasihi para hamba Tuhan yang melaksanakan tugas penginjilan di daerah-daerah terpencil. Karena mereka sering menghadapi berbagai kendala karena keterbatasan. Dukungan konkret dalam bentuk apapun merupakan wujud kasih jemaat kepada Allah. Pemberian kita bagi pekerjaan Allah merupakan persembahan yang harum, disukai dan berkenan kepadanya. Persembahan kita adalah wujud keterlibatan kita dalam misi Allah, yang tidak akan membuat kita berkekurangan, tetapi justru akan memberi kelegaan dan kepuasan batin. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu kepada kami. Kami diingatkan pada saat ini lewat firman-Mu untuk mengasihi para hamba-hamba Allah. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan, pekerjaan dan tanggung jawab rencana kami di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan.
Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menopang dan memberikan hikmat, kekuatan kepada kami, sehingga semuanya dapat kami nyatakan, lakukan di tengah-tengah kehidupan ini, sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.